Jin BTS membuktikan dia sahabat terbaik yang bisa dipunyai siapapun. Bayangkan bisa mengatakan, temanku adalah anggota BTS. Kebanyakan orang tidak bisa, tapi satu orang yang bisa dengan yakin mengatakan ini adalah Seo Yeonbok. Sejak dia bertemu dengan BTS di Please Take Care of My Refrigerator pada tahun 2017, dia telah menjadi best friend goals dengan tidak lain adalah Jin dari BTS. Dan mereka telah mengukuhkan status mereka sebagai teman sejati. Keduanya terus-menerus terlihat bergaul satu sama lain dan berbagi pertemuan mereka di media sosial. Baru-baru ini, Jin kembali membuktikan kalau dia bisa melakukan segalanya setelah Seo Yeonbok memuji keahliannya setelah masterclass memasak mereka, menjelaskan kalau makanan yang dibuat dengan sangat baik dan lezat. Pada tanggal 23 Februari, Seo Yeonbok memamerkan persahabatan ini lagi selama episode Godfather KBS. Sementara dia memberi tuan rumah tur studionya, dia tidak hanya menjelaskan kalau Jin sering mengunjungi studio, tapi dia juga memamerkan beberapa hadiah yang diberikan Jin kepadanya termasuk sebotol anggur. Dan dia bahkan mengungkapkan kalau dia juga menerima beberapa strawberry ikonik. Mereka adalah buah ikonik yang sudah dikenal kalau Jin memberikan kepada orang-orang terdekatnya termasuk keluarganya dan anggota BTS. Jin sering datang untuk bermain ketika dia punya waktu luang, datang dengan strawberry di tengah malam dan sangat baik. Selain hadiah-hadiah itu, satu bagian dari acara itu yang paling menonjol bagi pemirsa, dan saat itulah Seo Yeonbok menjelaskan bagaimana mereka benar-benar dekat. Saat tuan rumah masuk ke ruangan lain, mereka melihat lemari es anggur besar di sudut ruangan. Tapi lebih banyak pemirsa yang memperhatikan kalau lemari es anggur dan beberapa anggur di dalamnya punya tanda tangan. Dalam klip itu, Seo Yeonbok menjelaskan kalau itu sebenarnya adalah hadiah kejutan dari Jin. Suatu hari, dia baru saja memesankan untukku dari ponselnya dari tempat duduknya dalam sekali duduk. Itu bukan pertama kalinya Jin dipuji karena hadiahnya yang bijaksana kepada teman-temannya. Baik itu sikat toilet emas untuk ulang tahun J-Hope, memenuhi janjinya dengan memberikan sepeda kepada RM, dan memberikan strawberry ikonik kepada saudara iparnya yang sedang hamil. Jin jelas merupakan sahabat sejati. Tidak peduli siapa mereka, sepertinya Jin terus menunjukkan kepribadiannya yang sebenarnya, yaitu rendah hati dan baik. Selain itu, inilah 7 hal yang dikatakan fitur wajah Jin tentang kepribadiannya yang sebenarnya. Wajah Jin, worldwide handsome, telah menghiasi majalah dan memenangkan penghargaan, tapi apakah itu mencerminkan kepribadiannya yang sebenarnya? Pembaca orang Australia, Alan Stevens, percaya bahwa fitur wajah seseorang memberikan wawasan tentang diri mereka sendiri. Inilah yang dikatakan wajah Jin tentang dia. Yang pertama, keyakinan. Menurut Stephen, rasio lebar dan panjang wajah seseorang menentukan tingkat kepercayaan diri mereka. Orang dengan wajah yang lebih ramping lebih kurang dari 60% dari panjangnya. Berhati-hati, sementara orang dengan wajah yang lebih lebar 70% lebarnya lebih percaya diri. Wajah Jin berada di sisi yang lebih ramping, terasa lebih panjang daripada lebarnya. Ini menunjukkan kalau Jin pada dasarnya berhati-hati. 2. Keramahan. Menurut Stevens, keramahan seseorang diukur dengan mengukur jarak antara bagian atas mata dengan alis dibandingkan dengan ketinggian mata. Orang dengan alis yang lebih tinggi menghargai ruang pribadi mereka, sementara orang dengan alis yang lebih rendah suka berada dekat dengan orang lain. Jin jatuh di antara keduanya, tapi itu tidak mengejutkan. Kupu-kupu sosial ini juga seorang introvert. 3. Toleransi. Orang dengan mata lebar cenderung lebih toleran terhadap kesalahan daripada orang lain. Mata Jin yang lebih dekat menunjukkan bahwa dia mungkin punya lebih sedikit kesabaran untuk kesalahan daripada rekan-rekannya. 4. Selera humor. Apakah kejeniusan komedi Jin hasil dari alam atau lingkungan? Dia terlahir dengan itu. Orang dengan filtrum yang lebih panjang seperti Jin cenderung lebih humoris daripada orang dengan filtrum yang lebih pendek. 5. Kedermawanan. Bibir penuh, hati penuh, individu dengan bibir atas yang lebih tipis biasanya lebih tenang dan lebih ringkas daripada mereka yang berbibir tebal. Bibir atas penuh Jin menunjukkan kalau dia murah hati dengan kata-kata dan tindakannya. 6. Pandangan dunia. Stephen menggambarkan orang-orang dengan lipatan kelopak mata tipis atau tanpa lipatan kelopak mata. Seperti Jin sebagai orang yang menentukan dan didorong oleh tindakan. Dia mengatakan individu dengan lipatan kelopak mata yang lebih tebal lebih analitis. 7. Magnetis. Bagaimana karisma diukur? Dengan warna dan kedalaman mata. Semakin berwarna matamu, kemungkinan besar kamu adalah orang yang karismatik. Dengan standar ini, Jin punya banyak daya tarik pribadi.
Yang kedua, pemenang Academy Award musisi jazz Jon Batiste membagikan video trompet V BTS di Instagram story-nya dan mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengannya. Fans sangat senang dengan kemungkinan interaksi antara V BTS dan musisi jazz pemenang Academy Award Jon Batiste di Grammy Award mendatang. Ini dimulai dengan akun resmi Grammy yang membalas postingan penggemar yang berjanji untuk membagikan gambar kalau V dan Jon Batiste bertemu di Grammy Award, dan artis tersebut menjawab mereka untuk mengungkapkan kekagumannya pada Taehyung. Musisi pemenang penghargaan mengikuti video Instagram dan membagikan lagu trompet Autumn Leaves-nya di Instagram story-nya. Kemungkinan pertemuan kedua artis tersebut membuat para penggemar heboh, memicu topik tentang keinginan Taehyung untuk merilis jazz track di masa depan. Pemenang Grammy, Kurt Elling, kritikus jazz Ted Goya yang memuji video trompet Taehyung, kini raja jazz lain mengungkapkan kekagumannya pada artis tersebut. Fans berharap lebih dari sebelumnya untuk lagu jazz atau kolaborasi dari V di masa depan. Tiga, produser 15 Night on a Business Trip terlihat mengenakan Jimin's Artist Made With You hoodie. Di awal tahun, BTS membuat para penggemar bersemangat ketika mereka merilis koleksi merchandise buatan artis mereka sendiri. Segera setelah Jimin's With You hoodie dan anting-anting ukiran merah diluncurkan, mereka terjual habis dalam beberapa detik setelah dirilis, membuat Jimin populer di dunia mode, menurut NetBiscuit, dan bahkan menarik perhatian penghibur Jepang Kiriko Isono. Pada tanggal 18 Februari, sebulan setelah perilisan merchandise Jimin, Shin Hyo-jong, seorang produser TVN 15 Night on a Business Trip, terlihat mengenakan hoodie With You hoodie buatan artis Jimin berwarna ungu dan memakainya sepanjang episode The Dictionary of Useless Knowledge PDTMI Special for the Game Caters 2. Fans dengan cepat melihat ini dan menikmati popularitas Jimin dan senang melihat Jimin's hoodie melanjutkan penampilan mengesankannya di TV nasional dengan mengklaim efek Jimin. Meskipun ini adalah merchandise pertama yang Jimin rancang dan rilis, ia telah menginspirasi banyak penggemar, selebritas, dan kepribadian untuk berdandan dengan pakaian yang mirip dengannya. Ia juga dikenal sebagai raja merek karena menjual pakaian desainer mewah dari merek fashion kelas atas seperti Louis Vuitton, Maison Margiela, Gentle Monster, Anderson Bell, Peter Philip Celine, Alexander McQueen, Caterpillar, R13, Ruth, dan banyak lagi. Pada Mei tahun lalu, BTS diundang di acara tersebut untuk siaran kolaborasi khusus dengan program BTS sendiri, Run BTS, dan berinteraksi dengan produser dan sutradara TV terkenal Na Young-sok. Selama acara tersebut, Jimin membuat semua orang terkesan dengan senyumnya yang hangat dan sikapnya yang sopan. Secara khusus, dia membuat Napidi terkesan dan mengatakan bahwa dia menikmati The New Journey to the West dan Infinite Challenge yang merupakan acara yang sedang dikerjakan oleh Napidi. Dan kemudian dia dihadiahi jersey sepak bola Son Heung-min selama episode permainan di mana Jimin tidak bisa mengingat nama bintang Tottenham ini. Dia dengan manis meminta maaf untuk itu, mengirimkan pesan cinta yang manis kepada pesepak bola, dan sejak itu dia telah menunjukkan banyak penghargaan untuk Jimin. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.